Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Amma ba'du. Saya sangat senang sekali bisa bertemu kembali bersama rekan-rekan semua. Mudah-mudahan rekan-rekan semua dimanapun berada selalu sehat walafiat, selalu ada dalam lindungannya, selalu bahagia dan ceria. Saya Dipa Lupi Hermanto, mahasiswa pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah Institut Agama Islam Darussalam Ciamis, yang pada pertemuan kali ini saya akan membahas salah satu mata kuliah saya, dan ini adalah salah satu bentuk tugas ujian tengah semester saya di Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Darussalam Ciamis pada semester 3, yaitu mata kuliah pengembangan sumber belajar. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu apa itu yang dimaksud pengembangan sumber belajar, atau mungkin penasaran. Nah, sekarang kita kupas tuntas sebagian-sebagian dari pengembangan sumber belajar. Nah, menurut salah satu organisasi pengembangan sumber belajar, yaitu AECT, sumber belajar adalah segala sesuatu pemanfaatan upaya yang dimanfaatkan untuk dipergunakan menunjang pembelajaran. Nah, jadi setelah mempelajari strategi, terus media, nah setelah ini mempelajari pengembangan sumber belajar. Dalam pengembangan sumber belajar ini ada beberapa poin yang harus kita perhatikan supaya pembelajaran kita tersampaikan. Nah, pertama, mengapa sih kita harus mempelajari pengembangan sumber belajar ini? Bagi seorang pendidik atau guru, tenaga pendidik, ini salah satu bentuk yang harus dikuasai, yang harus berada dalam kompetensi seorang pendidik atau pengajar mengenai pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran itu kan sangat luas. Dari tadi ada strategi, media, terus kita sekarang akan belajar pengembangannya. Nah, dari tersebut, setelah ada strategi yang harus kita sampaikan kepada peserta didik, strategi yang kita rancang, strategi yang kita akan terapkan, ya. Setelah itu ada dilanjut dengan media. Nah, media apa nih yang akan kita bawakan? Nah, pada hari ini dengan misalkan temanya tumbuhan, lingkungan, atau tubuhku. Nah, misalkan seperti itu, ya. Atau misalkan hobiku, kegemaranku, atau kebun binatang, atau apalah itu, ya. Nah, medianya yang akan seperti apa nih yang akan kita bungkus dalam pembelajaran tersebut. Nah, setelah kita menemukan salah satu medianya, kita kembangkan media tersebut supaya pembelajaran kita tepat sasaran, supaya pembelajaran kita tercapai, tujuan pembelajaran kita itu tercapai. Nah, di sini gunanya harus ada pengembangan sumber belajar adalah kan supaya pembelajaran kita itu tersampaikan dan tepat sasaran terhadap peserta didik kita. Namun, apakah semua bentuk itu harus dikembangkan? Nah, bagaimana, ya? Nah, dalam upaya pengembangan sumber belajar ini, kita harus mengembangkan segala sesuatu hal yang itu bersifat pemikiran kita lebih terbuka, supaya lebih kreatif dari pengembangan ini. Nah, jadi supaya nantinya pembelajaran kepada anak pun tersampaikan, sehingga si anak tidak akan mudah merasa bosan dengan pembelajaran yang akan kita bawakan. Kalau misalkan kita setiap hari, setiap pertemuan dengan media itu-itu saja, atau strategi itu-itu saja, anak pun akan mengetahui apa teknik yang akan kita bawakan, akan ketebak oleh anak tersebut. Jadi yang nantinya berdampak, berefek, anak pun akan merasa jenuh, cenderung bosan dengan pembelajaran apa yang kita bawakan. Nah, maka dari itu dengan pembelajaran pengembangan sumber belajar ini, kita akan belajar beberapa hal, ya, dari pengembangan tadi, dari media-media tadi yang sudah kita rancang, dari RPPM dan RPPH yang akan kita gunakan hari ini. Kita rancang, kita buat sekreatif mungkin dengan medianya yang ada, lalu kita kembangkan. Nah, hal tersebut adalah adalah salah satu bentuk upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita, kualitas pendidikan Indonesia, kualitas anak bangsa. Ketika kita mencerdaskan anak bangsa dengan teknik yang kita gunakan, dengan strategi dan pengembangan yang kita gunakan, dengan dari pemikiran kita yang sangat kreatif ini, nantinya akan
tumbuh tunas-tunas bangsa yang kreatif, cerdas dan bersih. Seperti itu dari pengembangan, mungkin sekilas pengertian pengembangan sumber media belajar. Nah, di sini ada kriteria memilih sumber belajar ya. Ada kriteria umum. Pertama ada ekonomis. Maksudnya tidak selalu tepat pada harga yang murah. Nah, jadi apapun bentuknya, ketika ada benda tidak terpakai, ketika ada barang bekas, jika itu dipergunakan, jika itu kita ada mempunyai ide atau banyak sumber-sumber dari yang lainnya, pergunakan hal tersebut gitu. Jadi merancang segala pembelajaran dari bahan yang ada, tidak harus bahan yang mahal, tidak yang sulit didapat, yang jarang diketemui, tidak mesti yang seperti itu, tapi barang yang sering dijumpai oleh anak-anak, harganya murah dan itu sangat atau barang bekas. Nah, itu akan sangat lebih membantu terhadap kualitas kita dan kualitas pendidikan kita. Selanjutnya praktis dan sederhana, bersifat fleksibel dan komponennya sesuai tujuan ya. Yang penting komponennya itu sesuai tujuan. Tujuan apa yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini? Anak mampu harus ngapain nih gitu kan? Jadi kriterianya ekonomis, praktis dan sederhana, dapat sering kita jumpai, maksud seperti itu ya. Bersifat fleksibel, bisa dimanfaatkan untuk apapun itu media hal tersebut, dan komponennya memenuhi tujuan yang akan kita buat, tujuan akan yang kita capai tercover dalam pengembangan pembelajaran hari ini gitu. Nah, kita ambil salah satu contoh, misalkan dari pembelajaran kelas 1 lingkunganku, tema lingkunganku ya. Nah, dalam tema lingkunganku itu ada banyak sekali yang dibahas, ada sub-sub tema. Ada halaman rumahku, tetanggaku, ada lingkunganku, kebunku. Nah, itu kan adalah dari tema lingkunganku ya, dalam pembelajaran tematik kelas 1. Di lingkunganku, anak akan banyak sekali menemukan hal-hal yang berbeda bentuk, berbeda wujud, mulai itu dari tumbuhan, benda, atau bahkan hewan. Selain dari itu, belajar misalkan di subtemanya hewan nih, subtemanya hewan, kita bisa sambil belajar tentang abjad yang A B C D. Nah, yang A B C D yang seperti itu ya, kita bisa sambil nyanyi-nyanyi, beriang gembira dengan anak-anak, atau anak dibawa ke lingkungan, ke halaman, ke kebun, atau kemana. Yang penting itu aman dari hal apapun. Nah, misalkan kita belajar tentang di jalan sambil nyanyi, di jalan sambil jalan-jalan, tentang A B C D E F G H I J K L M N O P. Nah, seperti itu ya. Nah, misalkan nih kita gunakan, saya pada saat ini mengambil dari salah satu media yang ada ya, media yang ada. Nah, ini misalkan pembelajarannya tentang A B C D kan seperti itu. Nah, misalkan A untuk apa? Nah, misalkan A untuk ayam. Nah, lanjut, anak-anak pun akan berpikir A untuk apa lagi? B untuk bebek misalkan, atau yang lainnya, M untuk monyet, yang lainnya bisa kan seperti itu. Nah, selain daripada itu juga akan anak-anak akan mengetahui apa yang berada di lingkungannya, mulai dari tumbuhan yang berawal dari huruf B, misalkan dari huruf T, tangkal apa, pohon apa, kayak gitu kan ya. Nah, di situ anak akan mengalami pengembangan dari pemikiran, dari kognitifnya. Mereka akan mulai berkembang dari pemahamannya, mereka pun akan berkembang dari sosialnya. Anak tidak akan canggung dengan apa yang mereka katakan, seperti itu ya. Jadi pengembangan dapat kita ulas kembali, pengembangan sumber belajar ini dapat kita gunakan dari bahan-bahan yang sangat sederhana, seperti itu. Jadi yang penting tujuan dan inti pembelajaran pada saat kita menyampaikan itu tercapai, yang anak mampu memahami, dan pembelajaran pun tercapai. Jadi pengembangan adalah salah satu bentuk upaya untuk memfasilitasi kita menyampaikan pembelajaran terhadap anak. Setelah ada strategi, terus media, pengembangan. Ini akan sangat membantu kita sebagai seorang pendidik dan sebagai seorang pengajar.
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi khususnya bagi saya dan bagi semua orang. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk menonton video saya. Jangan lupa tetap berada di rumah, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Semoga kita sehat selalu dan bahagia selalu. Sekian dari saya Ari Palupe Hermanto, mahasiswa pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah, Institut Agama Islam Darussalam Ciamis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.